Oke. Oke, teman-teman, selamat datang di acara ILC, iCommunity Level Up Club. Ya, iCommunity adalah sebuah platform komunitas bagi para pebisnis dan profesional dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Ya, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, buat yang belum kenal, ya, perkenalkan nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity ini, dan digital marketer. Ya, beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada buku juga Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Ini satu-satunya di dunia yang menggabungkan antara permainan kartu secara offline dengan e-course digital marketing secara online. Ya, jadi teman-teman bisa belajar digital marketing bersama dengan partner, karyawan, keluarga, dan lain-lain gitu ya. Jadi satu kartu buat rame-rame. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com ya. Nah, apa sih iCommunity itu? Nah, iCommunity itu kita punya visi ingin menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Ya, dengan misinya kita ingin merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, ya, serta menghubungkan sesama pebisnis, ya, dengan profesional untuk mencapai tujuan bersama. Kita juga ingin menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Nah, apa sih tujuan dari iCommunity? Nah, tujuannya adalah ini teman-teman, ya. iCommunity itu dibangun ya untuk mempersatukan anggota iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, ya, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, serta membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Seperti itu. Ya. Nah, kode etik di dalam sebuah komunitas tentu kita juga punya, ya, di dalam iCommunity kita punya kode etiknya. Yang pertama adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha, ya, dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Nah, ini penting sekali teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman masuk ke dalam sebuah komunitas, jangan tujuannya untuk jualan-jualan dan jualan, ya. Tetapi coba tujuannya diubah dikit ya dengan kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi. Maka teman-teman akan mendapatkan banyak sekali channel-channel distribusi baru untuk bisnis teman-teman. Seperti itu. Yang berikutnya adalah kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Ya. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, itu sekilas teman-teman mengenai iCommunity. Dan hari ini kita ingin belajar bersama ya, bagaimana sih untuk memaksimalkan database customer kita sehingga tetap menjadi cuan seperti itu ya. Karena saya banyak juga ketemu dengan klien-klien punya database-nya banyak banget ya, bukan cuma ratusan ataupun ribuan, tetapi bisa puluhan ribu ataupun bahkan ratusan ribu, tapi nggak tahu mau diapain. Nah, pembicara kita pada malam hari ini
adalah orang yang sangat luar biasa. Ya, ini tadi saya sudah sempat sounding ya. Kalau teman-teman setiap minggu ya mendapatkan notif-notif WhatsApp ya dari iCommunity. Nah, itu adalah berkat tools ya yang diciptakan oleh pembicara kita yang satu ini ya. Bayangkan teman-teman kalau saya harus memfollow up 800 bahkan 1000 database untuk mengingatkan, ada ILC loh, ada webinar loh, wah pasti jempol saya keriting gitu ya. Nah tetapi karena toolsnya itu tinggal dipencet aja tombolnya, tinggalin dan semuanya dapat ke WhatsApp. Nah seperti apa sih ya toolsnya dan bagaimana sih cara memanfaatkannya? Kita sambut aja, kasih tepuk tangan yang meriah dengan reaction-nya Mas Iswan Febrianto dari Klik Digital Indonesia. Yeay. Oke. Ya, Silakan, terima Mas. kasih. Siap, terima kasih Mas Juanda untuk kesempatannya untuk sharing ke teman-teman semua di iCommunity ini. Wah, luar biasa banget ya, Masya Allah untuk ininya teman-teman yang hadir. Ini kayaknya feeling saya ini pembelajar semua nih. Gitu. Meskipun bisnis-bisnisnya luar biasa, gede-gede, tapi pembelajar semua. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan sharing ke teman-teman ya. Jadi apa saja pengalaman yang mungkin selama ini yang saya lakukan gitu, pengalaman yang saya lakukan di perusahaan saya gitu ya, dalam hal create produk dan kemudian juga khususnya untuk promosi-promosi gitu. Dimana saya bisa memaksimalkan database-database yang ada gitu untuk bisa meningkatkan penjualan saya. Dan sebenarnya ini ya karena saya lihat tadi ada beberapa juga teman-teman di sini, Bapak Ibu semua yang ada di sini, produk-produknya itu produk-produk gede ya, dan juga yang properti gitu, macam-macam gitu, ada yang juga palu gada gitu. Nah sebenarnya pada dasarnya teknik ini nanti, tips ini nanti bisa dimaksimalkan untuk bisnis apapun gitu, untuk produk apapun, entah itu produk mahal gitu, ataupun produk yang retail gitu, yang mungkin yang ratusan ribu sampai dengan yang jutaan. Nah, saya ingin izin share screen dulu untuk ininya, biar bisa ini saya nyiapin juga. Oke. Oke ya, kelihatan ya teman-teman slide-nya? Kelihatan. Oke, siap. Nah, jadi sesuai tema kita pada malam hari ini yaitu tetap cuan ya dari database customer. Jadi sebenarnya pada dasarnya di digital ya, di digital marketing itu aset utama itu sebenarnya adalah database dari apapun gitu, baik itu customer ataupun database prospek gitu yang belum jadi customer kita ataupun belum pernah membeli produk kita. Nah, pada malam hari ini saya akan lebih fokuskan gitu biar kita nggak terlalu bias, nggak terlalu besar kemana-mana pembahasannya. Nanti yang berujung bakalan sampai tengah malam ya karena saya ada di wilayah Gorontalo. Jadi di Wita gitu ya. Jadi sekarang udah mau jam 9 di sini. Kalau misalnya panjang banget nanti bisa sampai malam gitu. Nah, jadi saya akan fokus ke gimana memaksimalkan database customer. Jadi bisa tetap dapat untung juga, dapat cuan juga dari database customer. Dan saya perkenalkan diri dulu, mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal. Saya Iswan Febrianto, saya asli Gorontalo dan tinggal di Gorontalo. Saya founder Klik Digital Indonesia. Klik Digital Indonesia ini sebuah perusahaan yang saya bangun sejak 2016 ya, sejak 2016. Dan ini fokus ke produk-produk digital. Jadi makanya tagline kita itu adalah di Klik Digital Indonesia itu jalan pintas tanpa batas. Artinya dengan memaksimalkan produk-produk digital itu menjadi jalan pintas kita untuk bisa mendapatkan profit dan sebagainya, naikin omset dan sebagainya. Saya juga penulis buku Main WhatsApp ya. Buku ini saya tulis bersama Kang Dewa ya, Dewa Eka Prayoga, salah satu partner saya juga di Klik Digital Indonesia. Dan alhamdulillah dalam 7 hari gitu ya, dalam 7 hari itu bisa terjual sampai dengan 6.000 piece untuk bukunya. Nah,
Ini juga andil juga dari database-database yang saya miliki. Di samping itu juga saya seorang digital marketer sama dengan Mas Juanda, affiliate marketing juga, ya pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan jualan di internet itu saya lakukan juga. Nah, jadi sebelum kita masuk ke bagaimana kita memaksimalkan database customer, yang paling penting yang harus kita pahami adalah dari beberapa hal ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu, teman-teman. Jadi di digital marketing itu, gitu, ada dua sumber traffic yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Jadi ada dua sumber traffic di digital marketing itu ya, sumber traffic. Nah, kalau misalnya saya ingin mengkategorikannya, jadi akan ada dua sumber traffic. Gitu. Yang pertama itu adalah external traffic, gitu ya, external traffic. Lalu yang kedua ada yang namanya on traffic. Nah, ini kalau misalnya bisa dikategorikan ini traffic sunnah gitu ya. Sunnah ini traffic wajib ya. Nah, apa perbedaan antara dua sumber traffic ini, teman-teman? Jadi kalau kita berbicara tentang external traffic ya, mungkin definisinya adalah traffic yang kita nggak ada kontrol dari sumber traffic tersebut. Jadi kita nggak ada kontrol sama sekali gitu terhadap sumber-sumber database yang nanti akan masuk ke kita. Nah, saya ambil contoh dari external traffic ini. Contoh-contohnya itu adalah Facebook, kemudian juga ada Instagram, ada TikTok juga mungkin ya. Kalau misalnya teman-teman main TikTok, YouTube gitu, YouTube. Nah, traffic ini kenapa saya kategorikan sebagai traffic sunnah gitu ya? Karena kita nggak ada kuasa di traffic ini. Artinya kita nggak punya kendali penuh terhadap sumber-sumber traffic ini. Jadi meskipun kita punya Facebook friend list-nya banyak, followersnya banyak, Instagram juga apalagi dan sebagainya gitu ya. Sumber traffic kita atau sumber orang-orang yang nanti akan membeli produk kita atau yang ingin tanya-tanya tentang produk kita itu semuanya berasal dari external traffic ini, maka ketika akun kita mungkin di empat platform ini itu disuspend oleh mereka, gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita juga mau protes ke mereka ya kalau misalnya memang keputusan mereka udah final ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ini juga saya rasakan gitu. Facebook itu 6 bulan apa setahun kemarin itu saya punya Facebook yang lama gitu yang sejak awal saya pakai gitu itu udah ada sekitar 20 ribuan followers gitu, kemudian friends-nya udah 5.000, itu disuspend oleh pihak Facebook dan saya banding nggak bisa dibalikan lagi. Akhirnya saya putuskan untuk membuat akun yang baru. Jadi bangun lagi dari awal. Nah, beberapa hari yang lalu gitu itu terjadi lagi di Instagram saya. Jadi Instagram saya punya 32 followers gitu, 32 ribuan followers gitu ya terakhir tuh. Dan saya juga biasa sering melakukan promosi di Instagram tersebut gitu dan konversinya cukup tinggi. Tetapi beberapa hari yang lalu gitu ya, belum sampai seminggu, nah akun Instagram saya itu ternyata disuspend oleh pihak Instagramnya. Pagi-pagi saya buka, ternyata udah nggak bisa. Saya cek email, ada informasi di email bahwa akun saya disuspend. Saya banding ke pihak Instagram, saya katakan saya nggak paham pelanggaran saya dan sebagainya. Tetapi dari Instagram kekeh bahwa akun saya sudah tidak bisa dikembalikan dan kemudian ya terpaksa saya bangun akun Instagram yang baru gitu ya. Makanya teman-teman bisa lihat akun Instagram saya yang baru nih, yang ini baru nih. Jadi baru dibangun beberapa hari yang lalu ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah 12.000 followers lagi gitu. Tapi emang ya berkurang banget gitu ya. Artinya mulai dari nol lagi dan kemudian harus bangun lagi untuk ada dicapai di titik 32.000 followers yang kemarin saya bangun. Nah, ini begitu juga YouTube, TikTok dan sebagainya. Semuanya itu punya resiko ketika mereka nge-suspend gitu ya. Akun kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, berbeda dengan on traffic. Ya, on traffic ini kenapa saya katakan dia sebagai wajib gitu ya. Karena di on traffic ini datanya itu bisa kita kontrol.
datanya itu ada di kita, sepenuhnya bisa kita kontrol. Kalau di Facebook, kita nggak bisa kontrol friend list-nya gitu. Kalau di Instagram juga seperti itu dan sebagainya. Nah, di on traffic atau di traffic wajib ini, kita bisa kontrol. Nah, contoh dari on traffic ini, ada 2. Email, list email ya, dan kemudian yang kedua WhatsApp, nomor WhatsApp. Nah, ketika kita punya database mereka, mau seberapa pun misalnya email kita mungkin disuspend gitu, atau kita mau ganti email dan sebagainya, kita bisa menginformasikan lagi ke list email kita itu tentang akun kita yang baru. Ya, jadi saya pun seperti itu. Instagram saya keblokir kemarin, lalu kemudian saya buat Instagram baru, saya informasikan ke semua list database saya, database email saya. Nah, yang berikut juga ada WhatsApp. WhatsApp juga seperti itu, teman-teman. Katakanlah Anda saat ini punya nomor WhatsApp dan kemudian misalnya karena aktivitas kita nge-broadcast dan sebagainya terlalu masif, kemudian diblokir oleh pihak WhatsApp, kita bisa mengganti nomor WhatsApp yang baru, tetapi kita tidak akan kehilangan list WhatsApp kita atau database WhatsApp kita. Karena database WhatsApp kita, itu kita sendiri yang pegang. Makanya kenapa ini saya kategorikan sebagai on traffic atau traffic wajib. Sumber-sumber nanti kanal-kanal yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan promosi. Nah, spesial pada malam hari ini, kita akan coba ngebahas tentang WhatsApp-nya. Gimana cara main di WhatsApp? Lebih khususnya, bagaimana cara kita bisa mendatangkan penjualan atau bisa mendatangkan traffic dari sisi WhatsApp. Seperti itu. Nah, gimana cara memaksimalkan database-nya? Jadi, kita berbicara dulu tentang database WhatsApp. Ya. Jadi, database WhatsApp si customer kita gitu. Dalam hal ini adalah memang database yang sudah kita miliki. Contohnya misalnya seperti yang Mas Juanda sampaikan tadi gitu ya. Setiap ada acara ILC ataupun webinar lain yang berhubungan dengan iCommunity, beliau hanya tinggal nge-broadcast aja ke database anggota ya. Bisa dikategorikan juga sebagai customer. Nah, begitupun dengan teman-teman semua yang saat ini punya bisnisnya. Pasti ada customer-nya dong, nggak mungkin nggak ada gitu. Ya nggak mungkin selama ini nggak ada customer kemudian tetap dipertahankan bisnisnya gitu. Pasti kan ada penjualan juga sehingga juga ada customer. Nah, bagaimana cara kita bisa memaksimalkan database customer ini gitu. Artinya database yang sudah kita miliki yang sudah pernah beli produk kita. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sumber traffic, teman-teman. Jadi, ada yang namanya existing customer dan ada yang namanya prospek. Ya. Existing customer ini berarti database yang sudah pernah beli produk kita. Dan kemudian yang prospek itu adalah database yang sudah tertarik sama produk kita. Jadi bisa jadi dia sudah masuk ke WhatsApp kita untuk ngechat gitu ya. Atau misalnya kita promosi di Facebook gitu. Kemudian dia komen dan kemudian kita kasih nomor WhatsApp, dia chatting ke WhatsApp kita, nanya-nanya tentang produk kita gitu ya. Apa fungsinya, manfaatnya apa gitu, harganya berapa gitu ya. Varian-variannya apa gitu, kalau misalnya kita passion gitu, CSS-nya apa aja gitu. Tapi belum pernah beli sama sekali. Nah, itu namanya prospek gitu ya. Artinya orang-orang yang memang punya potensial gitu ya. Sudah ada mungkin 50% mereka untuk menjadi customer kita gitu ya. Nah, kalau di existing customer ya berarti orang-orang yang sudah pernah beli produk kita. Mereka sudah pernah merasakan gimana kualitas dari produk kita, gimana after sales kita gitu. Mereka sudah pernah merasakan hal tersebut. Nah, dua hal ini yang nantinya bisa kita maksimalkan untuk bisa meningkatkan penjualan kita. Nanti sekaligus juga nanti di materi saya akan kasih studi kasus juga. Studi kasus yang memang saat ini kita lakukan di tim Klik Digital ya, teman-teman. Jadi saya akan buka tekniknya. Nanti teman-teman silahkan pelajari gitu, ambil insight-nya. Yang pertama adalah dari existing customer. Nah, existing customer ini dari mana aja? Jadi kalau misalnya bisa saya simpulkan ada dari dua sini ya teman-teman. Kalau Anda punya toko online, ya berarti ada orang-orang yang order di toko online Anda, ya Anda bisa dapatkan datanya. Jadi download datanya. Atau di marketplace. Di marketplace juga ketika orang-orang yang sudah beli, ya Anda bisa download datanya. Makanya jangan anggurin gitu ya. Jadi Anda punya toko online yang gede gitu ya, mungkin setiap hari itu ratusan atau bahkan mungkin ribuan sales gitu yang terjadi di sana gitu. Jangan dianggurin di dalam website tersebut. Kenapa?
bisa jadi suatu saat misalnya toko online Anda misalnya down gitu ya, karena kita hosting ya, kita menempatkan toko online kita di luar jangkauan kita misalnya. Contoh kasus beberapa bulan yang lalu ketika gedung cyber kebakaran gitu ya, ada salah satu platform hosting itu yang juga ikutan down gitu ya. Banyak banget juga data-data yang tidak bisa terselamatkan. Nah, jadi sebisa mungkin gitu kita download data-data customer kita gitu. Jadi kemudian simpan mungkin di Excel dan kemudian di laptop kita atau di PC kita gitu. Sehingga data tersebut aman gitu. Orang-orang yang sudah pernah download, sudah pernah order produk-produk kita. Begitupun di marketplace gitu ya. Kita nggak ada kontrol di marketplace ini gitu ya. Bisa jadi sewaktu-waktu akun kita atau toko kita di marketplace gitu, itu disuspend oleh pihak marketplace-nya. Gitu. Ya suka-suka mereka dong, gitu ya. Suka-suka mereka gitu ya. Ya Anda melanggar gitu ya. Baratnya seperti itu. Anda melanggar ya udah suka-suka kita mau suspend toko Anda atau enggak. Meskipun toko Anda itu mungkin punya penjualan yang cukup tinggi gitu ya. Tetapi bisa jadi ada potensi untuk tetap juga disuspend oleh pihak dari si punya platform gitu ya. Makanya jangan biarkan list customer atau database customer kita itu diam terlalu lama di platform tersebut. Download gitu. Download ininya gitu. Saya pribadi setiap saya tidak toko online saya itu setiap saat gitu tim saya download datanya. Gitu. Di akhir hari mereka download datanya. Database-nya di-download dan sebagainya. Nah, jadi dari dua sumber traffic ini sebenarnya dari dua sumber traffic ini kita bisa memaksimalkannya. Bagaimana cara kita memaksimalkan dua sumber data ini? Yaitu dengan cara kita upselling atau cross selling. Jadi misalnya nih di toko online Anda jualan jilbab misalnya, Anda jualan jilbab. Kemudian ternyata Anda juga punya produk yang lain yang misalnya mungkin gamis, gitu, gamis syar'i dan sebagainya. Ya Anda bisa tawarin ke mereka. Gitu. Dan itu akan lebih mudah effortnya, gitu ya. Akan lebih kecil effortnya ketika Anda menawarkan ke existing customer. Karena mereka sudah tahu siapa Anda, mereka sudah pernah merasakan gimana kualitas dari produk Anda, dan mereka juga sudah merasakan gimana pelayanan Anda, gimana after sales Anda. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang paling penting adalah mereka sudah trust kepada Anda. Ya, karena ya mereka sudah pernah transaksi, mereka transfer sejumlah uang ke Anda, dan kemudian barangnya memang benar-benar dikirim gitu ya. Karena tantangan paling besar itu adalah meraih kepercayaan dari calon customer kita. Nah, ketika kita sudah punya customer, ya udah jangan dianggurin gitu. Dimaksimalkan juga gitu. Tawarkan upselling mereka atau cross selling mereka gitu. Upselling ini berarti menawarkan produk yang sejenis yang mungkin lebih tinggi harganya. Masih sejenis gitu lebih tinggi harganya. Atau cross selling gitu ya. Kita menawarkan produk-produk yang tidak sejenis tapi masih relate dengan mereka. Seperti itu. Jadi begitupun dengan marketplace. Nah, goals dari existing customer ini, nah ada dua. Ingat, ini kita fokus pada bagaimana kita bisa memaksimalkannya di sisi WhatsApp. Ya, kita fokus bagaimana memaksimalkan database ini dari sisi WhatsApp. Jadi dua sumber traffic ini kita download datanya, gitu. Pasti di sana ada nomor WhatsApp-nya juga. Lalu kemudian kita bisa meng-follow up-nya. Dua hal yang harus kita lakukan untuk existing customer ini. Jadi bukan hanya saja kita harus jual lagi, tapi juga kita membangun bonding dengan mereka, membangun kedekatan dengan mereka. Jadi otomatis di sini prosesnya adalah kita juga berinteraksi dengan mereka. Kita berinteraksi dengan mereka. Jadi nggak hanya kita mau promo aja, tapi ya juga ya menyapa mereka gitu. Minimal ketika mereka update WA story ya kita menyapa mereka, kita reply WA story mereka. Jadi di WhatsApp teman-teman itu bukan hanya tentang nge-broadcast aja gitu, tapi juga ada berinteraksi dengan mereka. Kenapa? Agar nanti interaksi yang kita bangun, kita bisa punya interaksi dengan mereka, kita bisa punya kedekatan sama mereka. Baru kemudian yang kedua ada yang namanya kita upselling atau cross selling. Seperti itu. Jadi ini untuk bisa ningkatin omset gitu. Ini targetnya omset gitu ya. Ini targetnya untuk kedekatan. Nah, kenapa di sini juga kita kita memasukkan bonding gitu, membangun kedekatan gitu ya. Karena gini, di WhatsApp
WhatsApp marketing itu berbeda dengan aktivitas marketing di sosial media yang lain. Kalau misalnya kita bisa kategorikan di sini, teman-teman. Perbedaan antara aktivitas pola WhatsApp marketing di WhatsApp dengan pola marketing di WhatsApp dengan sosial media gitu. Kalau saya ibaratkan ini adalah followers kita atau database kita gitu ya. Ini misalnya database kita nih. Nah, kalau Facebook, katakanlah Facebook, Instagram gitu ya, atau mungkin YouTube dan yang lain-lain gitu ya. Pola interaksi, pola kita gitu ya. Pola kita untuk ketika kita melakukan promosi gitu ya. Kita update konten, kita bikin konten di Facebook kita, di sosial media kita, di Instagram kita bikin reels kita, gitu. Di YouTube kita upload video kita, entah itu mau video edukasi ataupun video jualan. Gitu. Proses yang terjadi, interaksi yang terjadi antara Anda, antara konten-konten Anda di sosial media tersebut dengan mereka, dengan para followers Anda, dengan para friendlist Anda, atau dengan para subscriber Anda, itu kalau bisa saya kategorikan sebagai anak panah seperti ini. Jadi mereka, entah itu followers Anda, friendlist Anda, ataupun subscriber Anda, itu punya kebebasan untuk berinteraksi dengan Anda. Mereka punya kebebasan untuk meninggalkan komentar di kolom postingan Anda di Facebook. Mereka punya kebebasan untuk nge-share postingan Anda di Facebook. Dan mereka juga punya kebebasan untuk nge-like postingan Anda. Begitupun di Instagram, begitupun di YouTube. Mereka punya kebebasan untuk melakukan apapun, entah itu mau melakukannya atau tidak, mereka punya kebebasan itu semua gitu. Jadi kita nggak boleh paksain. Secara otomatis, bagaimana agar mereka nanti bisa berinteraksi dengan kita, ya konten-konten yang kita buat juga berarti harus menarik atau relate dengan mereka. Ini yang terjadi di sosial media yang lain. Bagaimana dengan WhatsApp? Bagaimana dengan WhatsApp? Nah, di WhatsApp, kalau misalnya kita analogikan, teman-teman, di WhatsApp, ketika kita melakukan broadcast, ketika kita melakukan promosi ke mereka, kita melakukannya dengan cara mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp mereka. Sementara nomor WhatsApp mereka itu adalah ranah privatnya mereka masing-masing. Jadi ketika Anda mengirimkan broadcast, maka yang terjadi adalah kalau misalnya kita kategorikan di sini anak panah seperti itu, dari kita sebagai pemilik WhatsApp, itu mengirimkan pesan ke mereka. Yang terjadi adalah mereka nggak ada kendali penuh, jadi mereka nggak ada kuasa gitu ya, untuk tidak mau menerima broadcast kita. Jadi ketika kita mengirimkan pesan broadcast ke mereka, gitu ya, ke nomor WhatsApp mereka, gitu ya, maka suka nggak suka, mau nggak mau mereka pasti akan menerima pesan tersebut. Jadi suka tidak suka gitu, mereka kenal kita atau enggak gitu dan sebagainya, itu pasti mereka akan menerima pesan kita. Urusan belakangan ketika mereka tidak nyaman dengan konten kita, mereka merasa terganggu dengan pesan podcast kita, mereka nggak blokir nomor WhatsApp kita. Tetapi langkah pertama yang kita lakukan itu mereka pasti menerima pesan kita. Jadi kita masuk ke ranah privatnya mereka di sini. Kita masuk ke ranah privat mereka. Maka kalau di sini yang utama yang kita perhatikan adalah konten, ketika di WhatsApp yang perlu kita perhatikan adalah interaksi. Interaksi dengan mereka, dengan database kita ini. Kenapa? Agar ketika kita dekat, mereka tidak akan nggak akan suka-suka untuk menerima pesan kita. Seperti Anda saat ini gitu ya, ketika menerima pesan dari Mas Juanda untuk ada ada webinar dan sebagainya, ya Anda pasti dengan senang hati dong menerimanya gitu ya, bahkan mungkin ikutan, yang ada saat ini juga ikutan. Kenapa? Karena sudah terjadi interaksi antara Anda dengan Mas Juanda gitu. Seperti itu, dan Anda tidak masalah dengan pesan-pesan tersebut karena yaitu interaksinya sudah terjadi. Begitupun dengan hal ini, teman-teman. Existing customer itu bukan hanya mesin duit aja. Jangan jadikan mereka hanya mesin duit aja. Ketika nyampe ada ininya, kita juali lagi. Tapi tetap juga berinteraksi dengan mereka. Seperti itu. Nah, kemudian juga tentunya ya kita juga tetap bagaimana caranya untuk bisa meningkatin omset kita, ya dari mereka juga. Seperti itu. Nah, ini
sumber traffic pertama yang bisa kita maksimalkan gitu ya, dari sisi existing customer. Nah, dari sisi existing customer. Yang kedua, itu adalah prospek. Dari mana caranya kita? Dari mana kita bisa mendapatkan database mereka? Ya, dan prospek-prospek ini gitu. Ada dua gitu. Dari chat list gitu, dan kemudian invoice pending. Chat list ini gimana gitu? Jadi gini, Anda ketika melakukan promosi di media yang lain gitu ya, entah itu di YouTube gitu, atau mungkin nanti juga Anda bikin landing page, kalau Anda punya website Anda bikin landing page gitu ya. Kemudian ketika mereka tertarik dengan produk tersebut, itu di landing page itu, gitu. Atau misalnya mereka melihat, membaca penawaran tentang properti di daerah A, kemudian mereka tertarik, pasti mereka akan chatting ke Anda. Mereka akan chatting ke Anda. Orang yang masuk ke chat list tersebut, itu sudah ada 50% potensi mereka untuk beli produk kita. 50%-nya lagi, itu adalah karena ketidaktahuan mereka tentang produk kita. Sehingga di chat list ini, kita mengedukasi mereka tentang fitur, manfaat, benefit dari produk kita. Begitupun di sosial media yang lain. Di Facebook, kita bikin konten, kemudian nanti arahkan ke WhatsApp. Ketika mereka nge-japri Anda di inbox, di Messenger Facebook, Anda arahkan ke WhatsApp. Ketika mereka nge-DM Anda di Instagram, gitu, Anda arahkan ke WhatsApp. Kenapa demikian? Karena yang saya katakan tadi di awal, gitu ya, bahwa kita ingin membangun sebuah traffic wajib, on traffic, yang nantinya traffic tersebut bisa kita kelola, bisa kita kontrol. Nah, kalau misalnya semuanya kita handle di DM Instagram, di Messenger Facebook, gitu ya, kemudian mungkin di kolom YouTube, gitu, atau mungkin nanti di website di toko online kita gitu ya. Nah, satu saat platform tersebut nge-suspend akun Anda, ya database-nya juga ikutan hilang. Tetapi ketika semuanya Anda arahkan ke WhatsApp, maka Anda punya datanya, minimal nomor WhatsApp-nya sama namanya. Jadi dari si prospek ini kita bisa catat gitu ya. Kita ambil datanya, disalin ke Excel gitu. Dari chat list ini gitu ya. Atau kemudian invoice-nya yang pending itu kita bisa follow up gitu. Kita ambil datanya dari toko online kita gitu, invoice pending-nya, kemudian nanti kita follow up lagi dengan WhatsApp seperti itu. Nah, goals dari prospek dari chatlist dan invoice ini akuisisi pelanggan baru. Di sini baru akuisisi pelanggan baru. Yang nantinya dari pelanggan-pelanggan baru ini, teman-teman, pelanggan-pelanggan baru ini, prospek ini, itu prosesnya kan berarti 50% oke, dan 50%-nya masih belum. Tugas kita adalah bagaimana 50% ini itu bisa mengedukasi mereka. Tugas kita adalah mengedukasi mereka sehingga 50% yang mereka tidak tahu dan tidak mau beli produk kita, itu nanti jadi beli produk kita. Sehingga goals dari sisi prospek ini adalah bagaimana mengakuisisi pelanggan baru. Seperti itu. Jadi, goals dari dua hal ini, teman-teman, gitu ya, dari existing customer dan kemudian prospek, ini sama-sama juga tentang bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan. Bagaimana tentang kita bisa meningkatkan omset kita. Tetapi yang paling penting yang harus Anda pahami terlebih dahulu, dalam sisi WhatsApp marketing, gitu ya, dua hal ini, gitu ya, existing customer dan prospek, ini semuanya bisa kita katakan sebagai database WhatsApp. Artinya kita punya datanya, minimal nama sama nomor WhatsApp-nya, kita punya data mereka. Nah, kategori dari database WhatsApp ini, kalau di sisi saya, gitu ya, bagi saya, itu saya kategorikan menjadi dua hal. Ini perlu teman-teman perhatikan ketika ingin misalnya memaksimalkan WhatsApp marketing untuk promosi dan meningkatkan omset penjualan teman-teman semua. Database WhatsApp, gitu ya. Database WhatsApp gitu ya, teman-teman. Database WhatsApp itu saya pribadi membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah list WA ya berarti. Yang kedua itu adalah kontak WA. Nah, apakah ini sama? Gitu ya. Berbeda, teman-teman. Jadi database WhatsApp, kalau misalnya saya pribadi, diri saya kategorikan menjadi dua. Ada yang namanya list WhatsApp. List WhatsApp ini, itu adalah database yang saya unduh, yang saya kumpulkan dari
toko online, kemudian marketplace gitu, kemudian juga apa namanya dari chatlist, invoice gitu. Saya kumpulkan, saya satukan jadi di file Excel gitu. Ini chatlist saya gitu. Kenapa saya katakan list WA? Karena kita sudah punya data mereka. Tetapi mereka belum punya data kita. Ya. Kita sudah punya nomor WhatsApp mereka, tetapi mereka belum punya nomor WhatsApp kita. Sementara untuk totalitas kita ketika menggunakan WhatsApp marketing, maka kita butuh saling simpan nomor gitu. Agar nanti kita bisa bikin broadcast list atau mungkin nanti kita bisa bikin apa namanya? Kita update WA story dan sebagainya. Sehingga sama-sama saling melihat. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya list WA ini terkonversi menjadi kontak WA. Kontak WA ini berarti kita sudah punya nomornya dan mereka juga sudah punya nomor kita. Disinilah interaksi paling penting itu ketika ini terjadi, maka Anda bakalan mudah banget untuk bisa mengkonversi mereka untuk membeli produk-produk yang Anda tawarkan. Ya. Jadi ini goals dari apa namanya WhatsApp marketing, teman-teman. Effort paling besar itu ada di sisi ini. Ya. Ada di sisi ini, teman-teman. Bagaimana kita mengkonversi list WA menjadi kontak WA? Ini butuh yang namanya interaksi. Seperti itu. Jadi di prospek goals-nya untuk akuisisi pelanggan baru, maka tetap perbanyak interaksi. Makanya kenapa goals dari interaksi, ya goals dari WhatsApp itu berbeda dengan sosial media yang lain. Gitu ya. Kenapa? Karena kita harus memperbanyak interaksi. Mas Iswan, apakah kontennya juga harus ciamik dan sebagainya? Nggak terlalu penting gitu. Nggak terlalu perlu gitu ya, untuk dari sisi kontennya gitu. Kenapa? Karena kontennya akan berbeda-beda. Anda harus menyesuaikan sama karakteristik dari database Anda. Database Anda emak-emak, ya berarti nanti konten Anda ya sesuai dengan mereka gitu. Dan tidak panjang. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita bisa memaksimalkannya gitu teman-teman. Saya akan coba demokan ke teman-teman. Bagaimana saya bisa memaksimalkan gitu ya. Bagaimana saya bisa memaksimalkan existing customer itu kemudian bisa menjadi apa namanya, bisa menaikkan omset gitu, bisa jadi omset gitu, bisa jadi sales gitu ya. Ini saya close dulu ya materinya yang ini. Oke. Nah, di sini gitu ya, saya mengkategorikan database yang ada di Klik Digital. Jadi ini tim saya mengkategorikan ini WBS Pro yang per tanggal 27 Januari kemarin, ini yang pendingan database apa invoice pending gitu ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari gitu. Artinya invoice pending yang sudah mau beli produk kita gitu, yang sudah check out tapi apa namanya? Belum transfer gitu ya. Ini ada invoice juga WBS Link gitu ya. WBS Link ini salah satu produk kita juga member gitu ya, apa namanya, member WhatsApp Marketing Domination gitu, market yang saya buat. Jadi semua database ini teman-teman dimaksimalkan. Jadi ada 2 tim saya yang tugasnya itu hanya nge-broadcast, menyapa pelanggan. 2 tim saya, satunya menyapa existing customer atau pelanggan atau para member, yang satunya itu adalah akuisisi member baru. Artinya dari chatlist dan kemudian invoice pending. Ya, tugasnya adalah mengakuisisi member baru. Kemudian yang kedua, orang kedua ini adalah orang-orang yang memfollow up atau memaintain member lama gitu ya, existing customer untuk di follow up misalnya yang belum apa namanya untuk di upselling ataupun di cross selling gitu. Nah, database ini gitu ya. Jadi dua tim saya itu membuat sebuah spreadsheet gitu ya. Nah, ini yang dari Januari ini. Targetnya list buyer WBS Pro, ini copywriting-nya gitu ya. Produknya apa? Nanti akan jualin Zoominar gitu ya. Ini waktu Januari kemarin saya buka Zoominar WhatsApp marketing gitu. Kemudian yang berikut juga nih list buku main WhatsApp gitu ya. Copywriting-nya juga sesimpel ini gitu, tetapi disesuaikan gitu. Produknya sama tetapi ini disesuaikan. Apa bedanya dengan buku main WhatsApp? Saya mention juga buku main WhatsApp. Karena tim saya juga paham bahwa database ini adalah orang-orang yang beli produk main WhatsApp. Begitupun list WMB, user, dan sebagainya. Gitu. Nah, ada di Februari. Gitu. Nah, ini Februari recurring gitu ya. Yang mau perpanjang
produk apa namanya WBS Pro gitu. Nah, itu di follow up. Perpanjangan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Februari gitu. Nah, semua ini gitu ya teman-teman gitu. Jadi, nah ini list data post dan sebagainya gitu. Jadi kita sampai dengan datanya berapa, kemudian terkirim berapa, responnya berapa. Itu kita apa namanya? Dicatat gitu. Kenapa? Agar nanti mudah untuk mengevaluasinya gitu. Karena nanti kita akan sampai ke apa namanya? Ke tahap terakhir slide gitu, tahap terakhir materi, nanti akan saya sampaikan kenapa harus kita catat berapa yang kita kirimi dan kemudian berapa yang merespon, yang terkirim dan merespon. Nah, ini di Maret yang kemarin tanggal 1 sampai tanggal 2 gitu ya. Nah, ini produknya apa namanya, memperpanjang dan sebagainya. Nah, apakah worth it gitu? Apakah apa namanya? Apakah bisa menghasilkan omset gitu ya? Nah, jadi semua orang-orang ini yang di follow up itu untuk memperpanjang WBS Pro-nya itu kita arahkan ke salah satu link. Ke salah satu link dan kemudian link tersebut, ini saya coba buka ininya. Nah, jadi kita tampung di salah satu aplikasi yang kita punya kita juga yang namanya WBS Link gitu. Jadi ketika mereka ngeklik tombol ini gitu ya. Saya coba ambil satu ini ya. Ketika mereka ngeklik ini, jadi ini adalah existing member yang mau lisensi WBS Pro-nya mau expire gitu. Kita coba tambahkan. Nah, ketika mereka mendapatkan ini, mereka akan check out di sini. Ini saya pakai WBS Link gitu. Mereka perpanjangannya hanya 249.000 gitu dan sebagainya. Nah, ketika mereka nyampe di sini gitu, ada tim saya satu yang nantinya akan nunggu di sini nih. Nah, ini total penjualan gitu ya, artinya dari memaksimalkan apa namanya existing customer itu kita bisa omset 19 jutaan gitu. Nah, di sini gitu ya, apa namanya, salah satu tim saya itu langsung melakukan follow up untuk semua invoice ini. Gitu. Mereka udah ini tinggal kita follow up lagi. Yang sudah selesai itu berarti ya udah kita tinggal maksimalkan lagi nanti untuk ya menyapa mereka atau memberikan mereka produk-produk yang lain dan sebagainya. Nah, itu kita gunakan, kita pakai platform yang namanya WBS Link gitu ya. Teman-teman pengen cek itu nanti bisa nanti informasinya ada di Mas Juanda. Nah, poin penting dari hal ini teman-teman, saya balik lagi ke apa namanya? ke slide gitu ya. Poin penting yang bisa kita lakukan gitu. Dari apa yang kita maksimalkan gitu ya. Poin intinya adalah dari database tersebut, database kita. Nah, setelah existing customer dan prospek ini kita coba gali dan kita coba sapa mereka, kita coba untuk bisa berinteraksi dengan mereka, maka step terakhir yang kita lakukan itu adalah analisa. Jadi semua hal yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan ketika kita ngirim pesan follow up ke prospek-prospek yang sudah ngisi data, sudah jadi invoice dan sebagainya, kita ngirimkan pesan promosi untuk upselling atau cross-selling dari existing customer, semuanya kita analisa gitu ya. Kita pakai KPI gitu ya. Kalau saya pribadi memang ada KPI tertentu yang bisa kita gunakan gitu. Nah, secara simpelnya gitu ya, Anda bisa menganalisa dari jam kirim Anda. Jadi ada 3 hal ini. Jam kirim pesan. Jadi ketika Anda misalnya ngirim pesan untuk katakanlah existing customer gitu, ketika Anda mengirimkan pesan promosi untuk upselling gitu ya, maka lihat jam pengirimannya. Bandingkan dengan apa? Bagaimana goals-nya itu adalah respon mereka. Jadi jam kirimnya jam berapa gitu. Oke, saya coba jam 9 pagi. Kok ternyata nggak ada yang respon ya? Kok ternyata tingkat konversinya kecil ya? Mungkin di jam 9 itu mereka masih pada siap-siap untuk ya ngantor kalau misalnya market kita itu adalah pekerja kantoran gitu. Atau mungkin saya coba lagi di jam 12 gitu. Atau saya coba lagi di malam hari. Jadi kita harus menganalisa, kita harus ngetes setiap jam gitu, di jam berapa kita ingin ngirim, bagaimana hasilnya dan sebagainya. Jadi ini semua harus kita lihat datanya, kita harus analisa. Makanya kenapa di WhatsApp teman-teman, di WhatsApp marketing itu nggak ada yang namanya prime time. Beda mungkin dengan Facebook, ketika biasanya Facebook ya secara umum prime time-nya mungkin di pagi hari, kemudian siang hari ketika mereka makan siang, dan malam hari ketika mereka mau istirahat. Gitu.
Biasanya ini saklek prime time-nya, atau di TV-TV gitu ya, iklan yang di acara yang di jam 8, jam 7 sampai jam 8 itu mahal banget iklannya dan sebagainya karena ada prime time. Nah, di WhatsApp itu enggak seperti itu. Di WhatsApp itu jam kirimnya, prime time-nya menyesuaikan, akan berbeda antara prime time database Anda dengan prime time database saya. Di member-member tadi yang saya perlihatkan ke teman-teman gitu ya, tentang apa namanya, database existing dari WBS Pro, itu rata-rata mereka ada online shop, kemudian juga ada sales mobil, ada sales properti, ada sales macam-macam gitu ya. Mereka aktivitas mereka itu di pagi sampai sore gitu ya. Maka aktivitas follow up kita lakukan di rentan jam ini. Kita nggak lakukan di malam hari. Seperti itu. Jadi kita menganalisa sesuai dengan karakteristik dari database kita masing-masing. Kemudian yang kedua, konten. Maksud konten di sini bukan tentang kontennya bagus atau tidak, kontennya ini harus mengandung bahasa NLP, harus mengandung bahasa hipnosis yang yang ciamik sehingga mereka ke-trigger dan sebagainya, tidak seperti itu. Tetapi konten tersebut relate sama mereka. Gaya bahasanya relate sama mereka. Jadi dari sisi gaya bahasa gitu ya. Gaya bahasa gitu. Kemudian istilah gitu. Istilah. Contohnya gini, teman-teman. Dalam sisi gaya bahasa gitu ya, konten Anda, market Anda ini ya, database Anda ini adalah orang-orang yang bisa jadi mungkin 25 tahun ke atas nih kontennya. Atau katakanlah 40 tahun ke atas. Database Anda adalah orang-orang ya bapak-bapak, ibu-ibu yang range umurnya mungkin dari 40 sampai dengan 45 atau dari 35 sampai dengan 45 gitu. Lalu ketika Anda ngirim pesan ke mereka, Anda pakai gaya bahasa, halo bro, halo sis, nih gue Iswan nih, apa kabar bro? Gimana kabarnya hari ini bro? Udah nikah belum? Gitu, macam-macam gitu. Nah bayangkan ketika orang-orang tersebut menerima pesan Anda, ya otomatis mereka akan merasa nggak nyaman, karena itu bukan mereka banget. Jadi ketika kita ngirim ke mereka, ya berarti pastikan juga ada formalnya gitu, panggil bapak dan sebagainya. Begitupun sebaliknya. Gitu. Market Anda atau database Anda itu adalah orang-orang milenial, misalnya umur dari 20 tahun sampai mungkin 28 atau 29 tahun. Nah, bayangkan kalau mereka yang biasanya lo gua gitu ya, apalagi orang Jaksel gitu ya. Anda pakai dengan konten dengan gaya bahasa yang formal gitu. Halo Bapak Iswan, bersama WhatsApp ini saya sampaikan bahwa kita sedang ada promo besar-besaran sebagainya. Ya nggak akan nyambung. Sehingga penting juga untuk menganalisa konten. Kok nggak ada responnya? Bisa jadi mungkin kontennya nggak relate sama mereka. Bisa jadi mungkin saya menggunakan istilah-istilah yang mereka nggak paham dengan istilah tersebut. Jadi saya coba akan sederhanakan gaya bahasanya. Nah yang terakhir kalau misalnya dari sisi offer, kok nggak ada closingannya ya? Responnya udah bagus banget, tapi closingannya kok kecil ya? Coba offer-offernya Anda perbaiki gitu ya. Mungkin pakai trigger-trigger yang mungkin limitasi gitu ya. Terbatas hanya sampai jam 10 gitu ya, terbatas hanya untuk 100 orang pertama dan sebagainya. Intinya adalah offer ini bagaimana caranya agar mereka susah nolak penawaran-penawaran yang bisa kita berikan, teman-teman. Seperti itu. Jadi di WhatsApp marketing itu nggak ada prime time. Yang ada adalah prime time sesuai dengan list database Anda, sesuai dengan karakteristik dari database Anda. Jadi antara Anda dan saya tidak akan sama jam prime time-nya. Makanya kenapa saya tidak pernah posting sharing tentang jam prime time di WhatsApp, karena itu berbeda-beda. Nah, terakhir teman-teman, yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, ke teman-teman semua gitu. Apapun itu, ketika hal baru yang ingin Anda pelajari, yang ingin Anda coba cari tahu untuk bisa memaksimalkan bisnis Anda, pelajari hal baru tersebut, termasuk apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang kedua, praktekkan. Karena ketika hanya Anda pelajari aja, tapi Anda nggak praktekkan gitu ya, yang ada adalah Anda jadi tahu, tetapi nggak bakalan mahir. Ya. Jadi kan yang circle orang itu kan dari nggak tahu jadi tahu. Ya. Kemudian dari tahu jadi mahir gitu ya. Artinya ketika dari tidak tahu menjadi tahu, yang Anda lakukan saat ini yaitu adalah mengikuti webinar seperti ini. Tapi nanti dari tahu menjadi mahir gitu ya, yang Anda lakukan itu adalah harus mempraktekkan. Sehingga nanti Anda akan mendapatkan pola Anda. Jadi saran saya gitu ya, jadikan apa yang saya sharing pada malam hari ini itu adalah
uh, jadikan sebagai referensi untuk Anda nanti memulai aktivitas WhatsApp marketing, untuk Anda nanti mau mulai mengelola list customer Anda, ya, untuk Anda nanti ingin memaksimalkan WhatsApp marketing untuk kebutuhan bisnis Anda, gitu. Jadi ini yang harus Anda jadikan ini sebagai referensi, sehingga nanti Anda akan mendapatkan polanya, pola Anda sendiri, pola untuk bisnis Anda, pola untuk nantinya database Anda seperti apa, itu Anda akan temukan sendiri. Kemudian jangan lupa untuk mengevaluasinya, gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, dianalisa, evaluasi seperti apa nanti hasilnya. Terakhir, Mas Juanda, saya ingin tutup dengan salah satu quotes kesukaan saya nih, quotes dari Bruce Lee. Aku tidak takut pada orang yang berlatih 1000 jurus hanya dalam 1 kali, tetapi aku takut pada orang yang berlatih 1 jurus tetapi 1000 kali, gitu. Jam terbangnya bakal lebih tinggi. Mungkin itu aja materi singkat dari saya, teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke Q&A. Saya kembalikan dulu ke Mas Juanda. Terima kasih. Oke, wah ini kalau ini mah bukan ilmu daging lagi nih ya, Mas Isan ya. Ini udah sampai ke sumsum tulang belakangnya nih. Ya, ini dibuka semua sampai tadi copywriting-nya, berapa kali ngirim, responnya berapa. Tadi ada yang nanya juga tuh di kolom chat. Oke. Nah, kita akan buka sesi Q&A teman-teman ya. Jadi nanti aturannya buat teman-teman yang mau nanya langsung silakan resen. Ini udah langsung ada yang resen. Langsung pada resen gitu ya. Dan kalau yang malu-malu untuk resen, malu-malu untuk ngobrol, silakan tulis di kolom chat, nanti saya bisa bantu sampaikan seperti itu ya. Nah, saya bantu untuk bisa unmute diri sendiri dulu. Di sini ada 4 yang sudah resen, mulai dari Pak Ivan. Silakan Pak Ivan, bisa dibuka mic-nya. Silakan. Ya, malam Mbak Ivan. Malam Pak Juanda. Selamat malam. Ini diam-diam saya juga sudah minta contekan ke Pak Juanda ini. Saya udah tahu nama produknya, linknya saya sudah minta tadi. Maaf, saya jujur, saya kira berarti saya ingin menyimpulkan ya, karena jujur kami di perusahaan sudah pakai produk mungkin pesaing Anda yang namanya kontak, sorry ya. Cuman nggak apa-apa kan, kita kan di sini kan tak kenal maka tak sayang, betul ya Pak Ivan ya? Nah, saya mau tanya, Pak Ivan, berarti ini apa betul produk ini WhatsApp API ya, betul ya? Iya API tapi unofficial Mas. Jadi kalau kontak kan dia official langsung dari Facebook. Nah itu yang saya mau tanya. Nah jadi kalau ini unofficial dari Facebook ya berarti ya? Nah bukan yang official yang Bapak pakai yang kontak itu yang official dari Facebook. Iya saya ngerti. Kan Facebook kan. Nah, yang kita unofficial. Nah saya tanya bedanya apa? Kan Bapak tahu kontak ya? Saya tahu kontak itu nggak enaknya gini, maaf ya. Ini saya boleh curhat dikit ya, mumpung di sini mungkin teman-teman yang belum kenal API biar ngerti limitnya dan nyebelinnya. Kalau kita WhatsApp API itu kan kita harus daftar, kita mau ngirim broadcast message atau apa, itu semua kan harus store template ke WhatsApp-nya which is reseh kan. Nah, kalau ini ya sorry loh Pak Juanda, terus terang aja. Jadi saya itu benar-benar nomornya harus nomor tersendiri, nggak bisa nomor HP yang di handphone kita. Jadi memang benar-benar berdiri sendiri. Ya mungkin kalau yang aku tahu kalau yang di iCommunity kan Anda handphone memang kan WhatsApp tersendiri bukan nomornya Pak Juanda ya. Memang begitulah ya. Nah, cuman pertanyaan saya apakah aplikasi Anda ini saya tadi kurang jelas namanya apa tadi Pak? WBS ya? Pro. WBS Pro. Yang Pro ya. Oke, yang WBS Pro ya karena Pak Juanda kirim ada yang satu yang link. Nah, WBS Pro ini bedanya apa dengan API yang official seperti kontak itu tadi? Saya bicara nama ya, cuma paling tidak keunggulannya apa dibandingin yang di Bapak itu. Terus kemudian saya mau tanya nih, saya ada contoh kasus begini nih. Saya ini jujur pribadi kontak di handphone saya itu ada 22.300 tadi barusan saya intip karena saya sejak dulu itu rajin ngumpulin kontak. Ini pun banyak kontaknya yang di grup ya Pak. Saya belum sempat kenalan dan catat. Nah, jadi saya contoh kalau hari ini seperti hari ini kan Raya Waisak nih. Hari ini kan Nyepi. Saya kalau mau kirim broadcast ini untuk pribadi, untuk karena WhatsApp ya. Mungkin belum tentu untuk bisnis, tetapi saya untuk kirim istilahnya ngirim greetings selamat hari raya Waisak, Nyepi atau kemarin Isra Mi'raj atau apa kan saya nggak mungkin dong kirimin satu-satu bisa tetor saya bisa mampus saya.
Nah, saya kan harus pakai broadcast list kan. Nah, kelemahannya broadcast list kalau yang kita ngomong, saya pakai WhatsApp bisnis by the way, bukan yang WhatsApp biasa ya. Itu kan batasannya gini. Saya sudah nyimpen kontaknya Pak Iswan. Which is saya segera akan nyimpen. Saya udah dapat tadi kan. Tapi Pak Iswan belum nyimpen kontak saya. Berarti kalau melalui broadcast saya kan tidak bisa kirim ke Pak Iswan ya. Saya kirim akan diabaikan oleh WhatsApp kan. Nah, apakah ada cara supaya meskipun penerima itu belum menyimpan bagaimana caranya mengirim broadcast list tadi itu, broadcast, tetapi meskipun si penerima itu belum menyimpan kontak kita, apakah WBS Pro ini bisa mengakali itu? Nah, terus kemudian pertanyaan saya tadi yang kedua, itu tadi yang ketiga, tadi kan yang pertama apa bedanya yang versi official dengan unofficial, kedua pertanyaan saya itu tadi, dan ketiga, maaf ya, kok saya agak borong ini apakah bisa dipakai nomornya paralel dengan nomor yang ada di WhatsApp bisnis saya dengan WBS Pro ini, Pak? Mungkin itu deh, kalau terlalu banyak, sorry. Thank you. Siap. Jadi langsung jawab aja ya mungkin Mas Juanda, biar lanjut. Kompok. Siap. Jadi ya Pak Ivan, jadi memang WhatsApp itu kan ada 3 produk sebenarnya, gitu. Ada 3 produk. Jadi ada yang istilahnya WhatsApp personal gitu ya. WhatsApp personal yang mungkin teman-teman juga pakai gitu ya. Download di Play Store, download di App Store gitu ya. Untuk apa namanya? Kemudian kita install, kemudian kita daftarkan nomor kita gitu. Ada yang kedua namanya WhatsApp Business, juga seperti yang bisa kita teman-teman pakai gitu ya. Mungkin WhatsApp personal dan WhatsApp Business ini bedanya di WhatsApp Business ada fitur-fitur bisnisnya gitu ya. Tetapi dua-duanya gratis, Anda bisa download di Play Store ataupun di App Store gitu. Nah, ada yang ketiga, dan ini yang menjadi sumber duitnya WhatsApp gitu, yang namanya WhatsApp Account Business Official gitu. Jadi ada kalau misalnya di ini itu Facebook itu menamakan mereka WABA, WhatsApp Business Account gitu. Nah, biasanya WhatsApp Business Account ini ada di apa namanya? Seperti yang Mas Ivan Pak Ivan ini tadi gitu ya. Apa namanya? Dari kontak dan banyak banget partner-partner dari Facebook gitu. Nah, Klik Digital juga memang apa namanya? Pakai yang official ini, dan juga ada yang non official gitu ya. Yang official ini ya untuk apa namanya, untuk menerima respon chat, support dan sebagainya, itu kita pakai yang official. Jadi kalau teman-teman nanti jadi member Klik Digital kemudian ke support, itu pasti di WhatsApp-nya itu adalah WhatsApp apa namanya, WhatsApp official gitu ya. Official ini yang centang hijau ya teman-teman. Jadi ada centang hijaunya gitu. Nah, saya coba share dulu deh. Nah, kayak gini gitu. Nah, ini nih. Jadi ada centang hijau gitu. Nah, ini pakai apa namanya WhatsApp bisnis official langsung resmi dari pihak Facebooknya. Dan ini kita nggak download aplikasinya gitu. Jadi kita hanya tinggal ngirimkan nomor yang mau kita pakai itu ke pihak WhatsApp, ke pihak Facebook, nanti Facebook daftarkan dan kita harus seperti itu. Cuman ya kenapa ya seperti yang Pak Ivan sampaikan tadi gitu, bahwa ini ketika kita ingin ngirim broadcast gitu ya, kita harus setor dulu ke mereka. Kita harus setor dulu apa namanya, pesan tersebut ke pihak Facebook gitu ya. Template-nya ya. Template-nya kita harus store gitu ya. Kemudian nanti mereka akan approve atau enggak gitu ya. Dan kalau boleh mereka kalau nggak approve, salah banyak ini ya, banyak batasannya, nggak boleh ngirim yang tentang jualan kalau kayak gitu-gitu. yes. Kalau mereka bakal dicoret kan. Iya, di reject gitu ya. Jadi ada kita ini. Nah, kemudian yang ininya gitu. Kemudian di WhatsApp Business Official ini gitu ya. Ketika mereka sudah approve, katakanlah mereka udah approve template-nya, ketika kita ngirim itu bayar. Jadi kita ngirim pertama kali nge-broadcast itu bayar ke mereka gitu ya. Jadi kalau tidak salah kalau harga Indonesia itu satu pesan itu Rp350 per message per channel itu dalam 24 jam. Itu sampai dengan 250.000 pesan pertama. Setelah itu nanti turun harganya. Seperti itu. Saya pun di awal-awal pernah nyoba gitu ya. Nge-broadcast ke 8.000 member WBS Pro waktu itu gitu ya. Nah, saya bayar 3 juta. Nah, jadi kenapa? Ini maka kenapa sampai saat ini alhamdulillah di WBS Pro itu apa namanya? Banyak yang menggunakan WBS Pro karena tadi gitu. Ketika mau pakai WA official itu ya pasti daftarnya langganan untuk ininya API-nya bayar, ketika kita ngirim pesannya juga harus bayar gitu, seperti itu.
Makanya tools-tools seperti WBS Pro ini hadir gitu. Nah, jadi juga nanti akan menjawab pertanyaan dari Pak Ivan tadi gitu ya. Apa bedanya broadcast-nya kalau misalnya kita pakai WA Business yang di chatlist itu, daftar chatlist gitu. Saya pun juga tetap pakai itu ya teman-teman. Saya juga pakai broadcast list tersebut itu untuk aktivitas saya gitu. Nah, saya coba perlihatkan lagi ya di WhatsApp. Nah, saya pakai chatlist tersebut juga saya pakai untuk ini mana ya, new broadcast. Tadi sudah nampak ada grup 1, grup 2 itu ya tadi ya kalau nggak salah. Iya, sebenarnya di mana? Jadi ada grup 1 sampai ini nih. Grup 1, grup 2, ini semua broadcast semua nih. Grup 15 dan sebagainya. Nah, ini kelemahannya itu adalah kita harus saling simpan nomor gitu. Kalau kita nggak bisa saling simpan nomor gitu, maka pesan tersebut nggak akan masuk gitu. Katakanlah kita sudah simpan nomor mereka nggak bakalan nggak nyimpan nomor kita, itu nggak akan masuk. Nah, disinilah fungsi dari WBS Pro tadi, Pak Ivan. Gitu. Jadi meskipun mereka nggak nyimpan nomor kita, gitu ya, kita bisa ngirim pesan ke mereka dan bukan hanya 256 nomor aja. Gitu. Kalau di broadcast list itu kan maksimal satu grup itu hanya 256. Nah ini mau 100, mau 800 seperti Mas Yola tadi gitu ya. Di tim saya sendiri itu sehari itu minimal 1000 nomor yang dikirimkan gitu ya. Jadi nggak akan ada masalah gitu. Dan nomornya juga silahkan mau ganti-ganti nomor berapa, nomor WhatsApp A, nomor WhatsApp B, C gitu. Anda tinggal daftarkan di handphone, kemudian tinggal scan di aplikasinya, udah tinggal nanti di broadcast gitu, seperti itu. Nah, contohnya apa? Ya nggak perlu bayar setiap kali broadcast karena gratis gitu. Jadi ini toolsnya nanti tinggal ngirim pesan aja, ya udah nggak perlu bayar seperti yang di kontak tadi ya, kalau misalnya ini gitu. Saya nggak pakai kontak, cuman sejenisnya gitu. Dulu kemarin sempat mau pakai, cuman ketemu di luar ada yang yang sesuai kebutuhan saya, udah saya pakai itu untuk ininya WhatsApp officialnya Pak Ivan gitu. Tapi sama-sama dari Facebook. Ya cuma itu tadi lumayan mahal. Iya, betul itu. Berarti Anda maksud berarti WBS Pro ini mirip dengan, maaf ya, kalau saya bandingin dengan WhatsApp desktopnya, WhatsApp yang official itu, cuma Anda bikin beda kita atau gimana ini? Dia memanfaatkan WhatsApp desktop itu. Jadi, gitu ya? Jadi gini, WhatsApp desktopnya kan di-scan tuh, muncul WhatsApp desktop gitu ya. Sama kayak kita ngirim pesan biasa gitu. Kalau kita ngirim satu-satu kan harus klik nomornya, copy paste teksnya, kirim balik lagi ke nomor lain dan sebagainya. Nah ini nomor yang akan kita coba kirimkan itu tinggal diimport aja ke dalam. Pesannya kita tulis pesan apa yang mau dikirimkan, udah kita klik sekali aja, udah kita kerja yang lain, dia otomatis ngirim sendiri gitu. Jadi artinya ini maaf ya, mungkin didemoin kali Mas Iswan, didemoin. Betul. Oke, bentar. Maaf ya, berarti ini kayak WhatsApp desktop yang Anda modifikasi, kembangkan sesuai kebutuhan kita tadi dengan membebaskan dari limit-limit tadi itu ya. Keren. Didemoin aja Mas, siapa yang mau di broadcast, handphone nomornya boleh tulis di kolom chat gitu ya. Iya. Lebih tepatnya sih bukan WhatsApp desktop yang dimodifikasi, Pak. Kalau WhatsApp desktop kita modifikasi, itu saya melanggar hukum. Nggak boleh sama pihak ininya. Nah, saya coba ini ya, share screen. Aja. Yang nomornya, ini kan kalau misalnya kayak Pak Ivan kan, pasti kan Mas Iswan kan belum simpen tuh. Nanti boleh dites gitu kan. Oke, kita akan coba. Nah, ini nih, ini tampilan ininya. Aplikasinya seperti ini. Kelihatan ya? Nah, benar-benar tulang belakang betul ini Pak Juanda. Jadi kita tinggal import aja ke sini untuk file kontaknya yang mau kita ini. Nah ini karena saya coba ke yang di ini ya teman-teman yang ada di grup tadi ya. Nama WA. Nah, chat. Udah jangan banyak-banyak, nanti nggak selesai ini buat ngetes doang. Nah, iya tiga doang ini ya. Pak mana ya? Pak Ivan, saya masukin dulu ya Pak Ivan. Pak Ivan ini nomornya 62. Kemudian ini Pak Yves gitu ya.
Ya, saya coba 2 aja ya, biar Ya. nggak terlalu lama. Nanti bisa sampai jam 12 kita. Nah, ini sebenarnya bisa banyak kita bisa ini, filenya kita bisa import, ini kan kita coba manual gitu. Nah, setelah itu saya coba scan dulu nih, WhatsApp saya ya, saya coba scan dulu. Nah, sebenarnya juga bukan hanya cuma satu WhatsApp, kalau kita punya banyak nomor WhatsApp juga kita bisa gunakan ini gitu. Pakai nomor pribadi kita juga bisa ya. Pakai nomor pribadi kita juga bisa. Nah, ini saya coba scan ya. Pak, tampilan yang di layar ini WhatsApp web atau WhatsApp web ya Pak ya? Bukan WhatsApp desktop ya Pak ya? Keren. Iya, dia WhatsApp sebenarnya web, WhatsApp. Iya, WhatsApp web dalamnya gitu. Dalamnya WhatsApp keren, web. Soalnya saya pakai Windows 7 nggak bisa pakai Windows desktop. Apa WhatsApp desktop nggak bisa. Ini dia nggak ngambil WhatsApp desktopnya sih, cuman WA webnya aja ya, dari WhatsApp web. Nah, setelah itu kita coba broadcast ya. Nah, ini kedua ini kita tambahin pesan dulu nih. Jadi saya sebut namanya. Kalau di broadcast ini kan nggak bisa nyebut nama nih. Sini kan ada namanya Pak Ivan, PS. Nah, saya bisa sebut nama kalau di sini nih. Saya tinggal ini kayak gini. Pakai WBS Pro seperti itu. Nah, kita tinggal kirim aja. Tidak random. Pilih koneksi. Jadi kalau kita banyak WA nanti bisa muncul di sini semua. Kita tinggal oke aja. Nanti di sini dia prosesnya akan kekirim gitu. Ke ini sendiri, ke otomatis gitu. Proses kirimnya. Ini lagi sementara proses nih. Agak lama prosesnya. Tergantung koneksi soalnya. Iya, tergantung koneksi. Ntar saya coba pakai yang koneksi yang agak lambat, agak cepat ya. Saya pakai nomor saya yang satunya. Ini di disconnect dulu. Sambil jalan, kalau boleh nanya lagi, apa Ya. bedanya tadi bisa lambat dan bisa cepat itu gimana Pak bedanya? Ini kan dia kita kok jaringan kita sendiri Pak. Jadi kan kita memaksimalkan jaringan kita. Gitu. Sama kayak misalnya kita ngirim pesan gitu di WA web atau di mana, kemudian kalau misalnya jaringannya lambat gitu, jaringan handphone kita, jaringan internet kita lambat, itu pasti juga pesannya juga bakal bermasalah gitu. Nah, ini nomor saya, kita coba lagi ya. Kirim gitu, sudah connect. Ini tinggal pakai kirim. Ini stop dulu nih. Ada. Saya udah kagum Mbak Juanda. Bungkus. Buka lagi dulu deh. Ya, ini kalau teman-teman iCommunity setiap minggu dapat WA ya dari WBS Pro. Jampiin satu-satu gitu. Saya screen lagi. Dan kerennya hari ini Pak Juanda kirim pakai nomor yang itu, besoknya kirim pakai nomor pribadi Pak Juanda juga bisa ya. Keren loh bebas, ini. Bebas. Kan boleh makanya banyak. Keren banget. Bebas sih sebenarnya. Connection-nya itu bisa banyak. Yang API atau official by business tadi itu keren ini. Kalau call sebenarnya jawabannya gitu. nggak bakal di ini ya, nggak bakal di blok ya Pak? Bisa di blok nggak ini Pak? Potensi diblokir juga tetap ada sih, makanya kan blokir itu kalau misalnya dari sisi potensi penyebab blokir itu kan ada dua Mas. Penyebab blokir itu ada dua kalau di WhatsApp. Pertama karena di report oleh penerima gitu ya. Penerima pesan kita itu nge-report kita gitu ya, ke pihak WhatsApp, nanti otomatis pihak WhatsApp akan ngeblokir akun WhatsApp kita. Nah, testing saya yang saya lakukan gitu ya, 10 orang aja minimal yang nge-report pesan kita ya berbarengan gitu ya dalam waktu yang bersamaan ya, relatif bersamaan, itu otomatis keblokir nomor WhatsApp kita. Saya udah testing gitu ya. Jadi saya pakai banyak nomor gitu ya. Kita aja sendiri gitu ya. Saya kirim ke 5 nomor, ke 10 nomor gitu ya. Kemudian ke 20 nomor kita sendiri gitu ya. Kemudian 10 nomor yang report, pertama 1 orang dulu, 2 orang kita coba. Nah, di 10 orang gitu ya,
nge-report bersamaan itu keblokir nomor WhatsApp. Itu pasti Ya, keblokir. kalau kita memang spamming ya pasti akan di-report ya. Tapi Ya, kalau tadi catatannya adalah dari kontak list yang pernah kita berhubungan, kita kirimin satu-satu ya pasti Nggak nggak masalah. Kalau nggak teman-teman masalah sendiri dong, kan itu. nggak mungkin report. tergantung kitanya kan. Iya, makanya butuh interaksi juga gitu. Kemudian data yang memang udah kenal kita gitu ya. Itu yang Ya, memang harus tapi di kalau API kan nggak bakal diblok, Pak. Kalau ada centang hijau nggak mungkin diblok kan? Tetap ada, Masalahnya Pak. API kita mau kirim Pak Ives, pengalaman saya belum tentu template-nya disetujui. Nah itu resesnya. Dan di apa namanya di ini juga Pak, di apa namanya di WhatsApp centang hijau potensi keblokir juga ada. Jadi ketika kita ngirim ke apa namanya status pesan kita itu akan muncul gitu. Ini ada normal, kemudian kalau kita terlalu banyak kirim pesan gitu, akan ada warning gitu, jadi warna kuning akun kita. Jadi potensi di suspend juga tetap ada gitu. Oh gitu ya? Karena jadi karena memang konten gitu ya. Orang-orang yang kita kirimnya pesan gitu, yang kita broadcast ke mereka juga pasti juga kadang kan juga terganggu meskipun kita centang hijau. Tapi kalau mereka terganggu ya mereka juga bisa report gitu. Intinya adalah pengendalian diri. Jangan mentang-mentang oh ini enak nih bisa gini Centang begini, oh hijau. di blast terus gitu ya. Iya, Tapi nggak kena, namanya bisa dimasking kan, Pak? Kalau centang hijau, Pak, misalnya dari BCA atau dari Mandiri kan bisa dimasking ya. Kalau Iya, gini bisa dimasking nggak? nggak bisa Pak. Kita nggak bisa masking ini. Jadi kalau di ini kan memang otomatis nama bisnis kita itu yang muncul meskipun mereka nggak nyimpan nomor kita, tetap akan muncul gitu. Ininya. Ya, jadi nggak bisa dimasking ya ini ya Pak ya? Nggak bisa dimasking Pak. Nah, kita tes koneksi ngirim. Nah, Udah kirim. kirim nggak? Kirim tuh. Nah, ini kirim. Sudah terima kiriman dari 0811433520. Thank you. Nah, itu nyebut nama loh. Nah, kalau broadcast biasa kan pasti nggak nyebut nama. Betul. Gitu kan. Jadi Betul, ada kalau Pak kita punya Ivannya. data, ya. Kalau yang kita punya API data, bisnis dapat sih, Pak. Tapi kalau yang pakai API seperti pakai kontak itu kan bisa nyebut nama Iya. kan. Cuma sama dengan ini. ya, Cuma bisa. ini kerennya adalah yang paling meneng apa? Satu nggak ribet. Kedua apa? Maaf, kirimnya gratis. Gitu loh. Iya. Dan bisa dari nomor kita. Itu yang luar biasa, Pak Juanda. Ya, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Feni ya. Pak, nomor WA kirimnya satu persatu dulu Kak? Enggak ya, bisa langsung sekaligus. Jadi kita, kalau tadi kan dicontohin diketikin. Jadi kalau kita taruh di file CSV itu bisa langsung di-upload. Bisa Oh, langsung ini semua, banyak. ini kayaknya bisa sampai jam 12 nih Mas Iswan. Iya, di saya itu jam 10 nih. Ya. Oke, kita satu pertanyaan lagi aja deh ya. Mungkin dari Pak Ives. Oke Pak, makasih Bro Juanda. Ya. Ya malam Pak. Sebetulnya tadi udah nimbrung sih pertanyaannya Oh, Pak udah Ivan. nimbrung. Oke. Kita lanjut aja kalau gitu ya. Mungkin Ya. dari ini ada uang properti nih, siapa nih namanya nih? Tas. Nih, aku bikin tas. Widih, Oke. Ini Bu Feni udah nanya aja nih, harga dan pemakaiannya mudah? Waduh, ya. Oke, kalau gitu kita infoin aja buat teman-teman ya. Jadi saya ya sudah request sama Mas Iswan ya, khusus untuk member-member di iCommunity kalau bisa dikasih diskon gitu ya. Nah, jadi kemarin sudah sama kan, kayak tadi kan kita mesti ACC dulu ke WhatsApp kan kalau mau kirim template. Nah, kalau ini saya mesti ACC ke Klik Digital dulu. Tolong dong iCommunity dikasih diskon gitu ya. Nah, jadi ini udah mintain diskonnya. Jadi ada diskon tuh 60% buat teman-teman. Ya, tinggal masukin kode kuponnya nanti iCommunity. Mau pakai yang WBS Pro ataupun WBS Link, disimpan dulu aja linknya. Ya, mau belinya kapan? Terakhir besok siang ya, Mas Iswan ya? Bisa sampai besok malam gitu. Besok malam ya. Jadi diskon 60% ya, diskon 60% untuk member iCommunity ataupun yang teman-teman yang hadir pada malam hari ini hanya berlaku sampai besok malam. Untuk setelah besok malam masih bisa dibeli nggak? Masih bisa dibeli, tapi diskonnya nggak diskon iCommunity lagi gitu ya. Oke. Sorry Bro, bedanya apa ya Pro sama Link tadi ya? Saya nggak kelewat. Oke, Jadi kalau silakan yang boleh Pro dijelasin Mas Iswan. Ya, yang WBS Pro itu yang buat broadcast Mas. Kalau yang WBS Link itu yang tadi saya coba tampilkan di layar gitu, yang untuk aplikasi Android. Ya, untuk transaksi. Jadi kayak toko online tapi hanya ada di aplikasi Android aja gitu. Nanti mereka check out langsung ke WhatsApp kita.
Jadi ketika mereka ngeklik linknya, mereka order gitu ya, nanti langsung otomatis ngarahin ke WhatsApp kita gitu. Ya. Kalau Boleh gitu. didemoin nggak yang WBS link sekalian, jadi biar kita tahu bedanya. Oh, Mumpung oke. sekalian tanya, Pak. Oke, siap. Ntar saya buka dulu ya. Mana ya? Oke, ini. Memang harganya berapa, Pak? Terus kalau orang yang gaptek itu gimana pemakaiannya, Pak? Langsung silakan dijawab. Ya, harganya itu kalau misalnya WBS Pro-nya 1.194.000. Nah, Tahun kalau ya? biasanya ya setahun untuk setahun. Kita kasih diskon itu misalnya 50%. Hanya 597.000. Nah, teman-teman kalau pakai kode kupon iCommunity gitu, iCommunity itu dapatnya diskon 60% untuk satu tahun pertama, kemudian perpanjangan untuk tahun kedua dan seterusnya itu hanya 249.000. Seperti itu untuk aplikasinya. Ya, murah banget lah. Iya, ininya. Dibanding dengan kita nge-broadcast satu-satu gitu kan? Iya. Nah, ini saya coba contohkan nih yang demokan yang WBS Link. Ini WBS Link. Jadi kita dapat toko online gitu. Seperti ini, dan ini toko online-nya bisa kita buka dari dari si orang-orangnya bisa buka dari handphone ataupun dari laptop gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya nih. Ini digunakan tim saya melakukannya untuk follow up orang-orang yang udah expert WBS Pro-nya ya. Nah, kalau mereka order gitu, ini website-nya ini bisa diakses dari mana aja ya. Contoh nih, saya sebagai buyer, Swan, nomor teleponnya. Oke. Jen, udah nyampe. Dek. Sudah, Bu. Sudah nyampe, Bu. Nah, ini transfer banknya, kita pilih banknya. Nah, ketika kita klik ini gitu, si buyernya, si calon bayarnya klik nah langsung ke WhatsApp kita gitu. Langsung ke WhatsApp, ini kan WhatsApp tim yang terdaftar di WBS Link ini. Jadi langsung ke WhatsApp kita untuk ngirim pesannya gitu, tertunda. Nah, dari sisi pemiliknya itu bisa melihat pesanannya. Ini yang tadi nih Iswan. Nah, kalau misalnya sudah selesai gitu, ketika kita bisa lihat dulu nih, Anda produknya apa dan sebagainya. Gitu. Kalau produk fisik dia nanti muncul alamatnya, sehingga bisa terhitung ongkos kirim otomatis. Gitu. Nah, ini cuma karena produk digital, maka yang muncul tadi di halaman checkout nggak ada alamatnya. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal klik selesai, dia otomatis juga ngirim. Gitu. Nah, kirim pesan. Halo Iswan, pesanan sudah selesai. Gitu. Seperti itu. Ya, ini mungkin kayak toko online tapi lewat WhatsApp gitu ya, Mas ya? Ya, jadi simple, toko online versi simpelnya gitu. Versi simpel hanya dari Android gitu. Sayangnya belum ada untuk iOS gitu, hanya baru ada untuk Android gitu. Nah, ini untuk jadi ibaratnya WBS Link ini untuk nampung data kita gitu. Kemudian bisa kita follow up dengan WBS Pro gitu. Kalau WBS Pro itu memang untuk ngirim pesan WhatsApp sebanyak mungkin gitu, terserah, ya dibatasi. Nggak ada biaya tambahan untuk pengiriman pesan. Mau pakai berapa nomor pun untuk ngirim boleh, mau kirim ke berapa nomor pun bisa gitu. Nggak ada biaya tambahan. Tadi pertanyaan dari Bu Feni itu, yang apakah orang gaptek bisa nggak, Mas? Nah, ada yang ngajarin nggak nanti? Ada tutorialnya nggak? Nah, yang gaptek yang penting mau nonton video panduannya gitu. Jadi di member areanya ada video panduan gitu ya. Videonya dalam bentuk video panduan, panduannya dalam bentuk video. Kemudian ada grup khusus member, jadi di sana teman-teman member itu juga diskusi di sana, berinteraksi di sana. Kemudian di jam pelayanan itu ada support. Tim support yang bisa teman-teman bisa WhatsApp di WhatsApp sama di Telegram gitu. Bisa langsung kontak mereka di jam pelayanan. Kalau misalnya nih kita mau install, kok nggak bisa, kita nggak tahu cara installnya dan sebagainya. Kontak aja support, minta request untuk di remote, insya Allah di remote oleh tim support. Gitu. Oke, jadi bisa di remote akses ya? Iya. Gitu. Oke, nah Mas Iswan ini kita masih bisa ada pertanyaan kan nih? Masih ada yang resen nih. Ya mungkin 1-2 pertanyaan masih boleh? Boleh, silakan Pak. Boleh, silakan, ada Pak Arjo nih, silakan Pak Arjo. Ya ini kan kalau sebenarnya kan kalau mau dilihat kan lebih kepada otomasi, sistem otomasi ya, gimana supaya bisa mengefisienkan. Tapi belum benar-benar otomasi karena tadi seperti broadcast WA broadcast itu kan juga kita nggak tahu apakah yang di ujung sana berkenan nggak menerima ini karena kan ada perbedaan umur, ada perbedaan kesukaan,
walaupun kelompoknya sama gitu kan ya. Kalaupun kita mengerjakan secara offline, kita mendekati secara personal itu juga belum tentu efektif. Nah, kira-kira ada nggak pendekatan yang lebih cocok gitu loh, lebih pada intinya supaya kita jangan terlalu membuang-buang effort, tapi malah nanti ujungnya sana tidak terima atau malah backfire, atau kita udah capek-capek segala macam ternyata hasilnya juga kecil. Tuh kira-kira ada nggak alternatif cara lain selain yang ini? Iya, oke. Jadi Pak, satu lagi Pak, itu tadi Bapak bilang kan ada bermacam jenis ya. Dari jenis-jenis itu perbedaannya apa ya? Terus harga dari diskon itu jadi harga berapa Pak? Maaf Pak, Maruk nanya. ya, oke, saya jawab Pak ini dulu ya, Pak siapa tadi yang ini Arjo. ya? Pak Arjo ya. Jadi gini Pak Arjo, tools ini itu hanya alat bantu. Gitu. Jadi saya katakan tools ini hanya alat bantu gitu. Jadi kita memang perlu juga ilmu tentang WhatsApp marketing. Nah, untuk biar mempermudah prosesnya itu kita pakai tools ini, tools alat bantu ini. Ya bisa tadi kontak punya Pak Ivan atau misalnya dengan WBS Pro. Nah, tapi bagaimana agar nanti kita efektif? Jadi mengklasifikasikan database kita gitu. Sebentar saya coba share screen lagi. Biar bisa enakan jelasinnya. Nah, tapi Bu Feni jadi, bukan untuk nge-spam ya, untuk rekrut member terus nanti akhirnya nyepam nanti malah keblokir loh. Nah, mungkin nanti Bu Femi juga nanti bisa kejawab sama apa yang ingin saya jelaskan ini. Ya. Kan ada rayon maut Pak. Jadi di WhatsApp itu ya ada funnelingnya juga gitu. Kalau teman-teman juga sudah mempelajari funneling, cuman di sales funnel ya di WhatsApp itu funnelnya atau alurnya atau step by step-nya itu lebih ringkas gitu. Jadi saya di sini saya coba nama funneling WhatsApp ya, funneling WhatsApp. Nah, proses yang kita lakukan itu ada tahap-tahapannya dan ini juga yang saya lakukan. Contoh nih, ini dari list kita ya. Saya katakan list WA. Artinya orang-orang yang misalnya datanya kita download dari toko online kita gitu atau yang di chat list kita gitu atau misalnya database prospek dari pameran, kita ngadain pameran kemudian dia masukin nomor dan sebagainya gitu. Nah, ada alur-alur yang bisa kita lakukan gitu ya untuk nanti klasifikasi itu, Pak. Jadi yang poin pertama itu adalah interaksi. Nah, sebenarnya proses dari WhatsApp marketing, fungsi dari tools tadi yang saya sampaikan itu ada di sisi sini. Di sini untuk tools. Kenapa? Karena kan kita belum bisa pakai broadcast list bawaan WhatsApp yang seperti yang disampaikan Pak Ivan tadi, gitu. Karena harus saling simpan nomor. Nah, sementara proses pertama gitu, kita baru download datanya, kemudian ingin kita ajak interaksi. Nah, ini fungsinya untuk itu. Nah, di sini effort yang paling besar, karena goals-nya itu adalah bagaimana kita saling simpan, saling save nomor. Gitu. Di sini proses interaksinya. Jadi proses menyapanya. Contoh, misalnya nih, Anda ikutan pameran nih, kemudian ada buku tamu ataupun mungkin apa gitu, tester, tapi mereka harus ngisi data nomor dan nomor WhatsApp-nya. Nah, besoknya Anda broadcast mereka nih, karena sudah punya namanya. Gitu. Halo, misalnya saya nih yang datang. Halo Iswan, terima kasih ya kemarin sudah mampir di booth kami di pameran ini. Gitu. Nah, poin pertama yang ke-trigger dari si penerima pesan, dia jadi tahu, oke, berarti memang saya sudah ngasih nomor ke dia. Poin pertamanya ini. Jadi kita bisa tahu, kita bisa membuka proses interaksi dengan mereka dengan kata kunci itu. Gitu. Secara tidak langsung kita ngasih tahu ke mereka, ini loh alasannya kenapa lu bisa dapat dapat pesan ini. Gitu. Nah, jadi makanya kalau misalnya kita ngambil nomor misalnya dan kita di lampu merah ada tulisan sedot WC, kita ngambil nomornya, kemudian kita ngirimin pesan dan mereka nggak kenal, itu pasti keblokir lah, nggak direspon dan sebagainya. Tapi kalau datanya yang emang mereka dengan sukarela ngasih ke kita gitu, jadi otomatis mereka pasti tahu gitu. Dengan cara seperti tadi, kita mention secara nggak langsung dari mana mereka kita dapat data mereka, dari mana mereka, kenapa mereka sampai mendapatkan pesan tersebut. Ini kuncinya di save nomor ini. Jadi kita bisa tanya kabar mereka, kita bisa intinya berinteraksi sebagaimana mestinya, sebagaimana WhatsApp itu diciptakan untuk kita saling berinteraksi. Gitu. Nah, ketika sudah ada kedekatan di sini, mereka saling simpan nomor gitu. Ini KPI yang saya lakukan di proses ini. Contohnya di sini misalnya ada 1000 nih.
1000 nomor yang kita dapat nih. Contoh kita ke pameran gitu, ikut pameran, kemudian kita dapat 1000 nomor nih. Nomor data, nama dan nomor WhatsApp yang mereka isi di buku tamu kita. Besoknya kita interaksi sama mereka gitu, dengan nge-mention tempat pameran tadi dan sebagainya. Nah, yang kedua yang kita lakukan gitu ya, ketika ini sudah disimpan gitu ya, sudah kesimpan gitu nomornya, baru bisa masuk ke tahap kedua. Nah ini apa namanya, funneling yang harus kita lakukan. Effortnya akan besar di langkah pertama, karena di langkah pertama ini adalah menciptakan kedekatan sama mereka, gimana agar nanti mereka nyimpen nomor dan sebagainya. Ketika mereka sudah nyimpen nomor, kita lolos dari langkah ini. Yang kedua itu adalah tentang edukasi. Nah, di sini ya, kita bisa bebas, bisa menggunakan broadcast pesan yang bawaannya WhatsApp, itu yang broadcast list gitu ya. Atau ya kalau misalnya mau banyak lagi dan nggak mau repot ya tetap gunakan terus juga nggak apa-apa gitu. Tetapi di sini yang kita kirimi pesan itu adalah orang-orang yang udah nyimpan nomor kita, udah jadi kontak kita istilahnya. Nah, contoh di sini 1000 orang nih. KPI saya, teman-teman, KPI saya di proses interaksi ini gitu, itu 80%. KPI-nya itu 80%. Jadi harus ada 80% orang yang nyimpen nomor. Dari 1000 orang, itu KPI saya untuk tim harus ada 80% yang nyimpen nomor. Jadi sekali alur, misalnya 1000 orang, bagaimana caranya kalian berinteraksi dengan mereka dan kemudian nanti mereka nyimpan nomor 80% orangnya. Nah, contohnya ini misalnya jadi 800 ya. Nah, 800 orang ini yang diedukasi, teman-teman. Jadi bukan yang 1000 orang. Yang 800 yang diedukasi gitu. Edukasinya dengan cara broadcast juga. Edukasi yang mungkin nanti tentang mengedukasi mereka tentang manfaat dari produk kita misalnya, atau dari sisi benefit dari produk-produk kita, atau informasi-informasi penting, informasi yang penting lainnya itu yang bermanfaat untuk mereka, yang bisa jadi mungkin nggak ada hubungan sama produk kita gitu. Nah itu funnel keduanya. Yang ketiga baru tuh offer. Yang ketiga baru offer. Di offer ini gitu ya, orang-orang jadi di sini KPI-nya berapa? KPI saya di sini itu adalah 50%. Jadi dari 800 orang ini yang ketika kita nge-broadcast yang merespon, goals-nya di sini respon ya. Respon nanya gitu ya. Karena mereka excited dengan konten-konten yang kita kirimkan gitu ya. Jadi ketika mereka merespon, even hanya dengan jempol aja gitu ya. Itu saya kategorikan merespon. Berarti mereka suka, berarti mereka membaca konten edukasi yang kita kirimkan. Nah, KPI saya harus ada 50% dari 800 orang ini. Nah, berarti ada 400 nih. Nah, 400 ini kita masuk ke offer gitu. Di offer kita bikin promo, kita bikin upselling-nya, cross-selling-nya kalau misalnya itu memang existing database gitu. Kita kirimin pesan mereka gitu. Nah, di sini KPI saya itu 10%. Jadi 400 orang berarti 40 orang gitu yang closing. Target saya 10% yang closing gitu. Nah, jadi ketika hitung-hitungan matematisnya adalah gimana cara saya biar nanti bisa jadi 400 orang yang closing dalam sekali proses funneling, itu berarti saya harus nambah kontaknya. Dan teman-teman, proses funneling ini itu enggak sehari. Saya pribadi untuk proses ini seminggu. Interaksi ini saya lakukan 3 hari. Kemudian edukasinya 2 hari. Sehari baru kemudian promosi. Jadi saya promo ke broadcast itu sehari. Sehari doang dari proses seminggunya. Seminggu jam kerja ya, 6 hari. Gitu. Karena tim saya hari minggunya libur. Gitu. Jadi yang effort paling besar itu di interaksi. Ketika teman-teman melalui proses ini, maka seperti yang tadi yang teman-teman khawatirkan, yang Pak ini khawatirkan tadi, itu nggak akan terjadi. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah jadi tahu klasifikasi dari database kita dari mana. Gitu. Database kita datangnya dari mana. Gitu. Yang kedua, kita jadi tahu apa yang akan kita kirimi ke mereka. Gitu. Karena apa tadi? 3 hari tadi proses interaksi yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, jadi bukan cuma sekedar broadcast, jualan gitu ya. Ada prosesnya, ada funnelingnya. Nah, funnel ini dibahas di buku Main WA nggak sih, Mas Iswan? Ya, ada di Main WA. Nah, jadi buat teman-teman yang mau dapat detailnya,
beli aja bukunya Main WA, itu lengkap banget nanti pasti. Nah, dapat diskon juga nggak tuh bukunya? Nah, sayangnya bukunya nggak bisa didiskon karena di DS gitu. Jadi teman-teman silahkan ya. order ini gitu. Karena bukunya itu ada di Billionaire Store-nya Kang Dewa. Iya, iya Kang Dewa, bukan di Klik Digital gitu. Oke. Kalau nggak salah tadi saya cek di buku sellingnya buku, kita kalau beli dapat banyak ya, dapat video senilai 7 juta atau berapa tadi? Ya, itu langsung dapat ada di member area video-video. Course lah ya. Course lah. Ya, sama webinar rekaman seperti ini direkam ditaruh di sana juga. Iya. Gitu. Oke, ini ada 3 lagi penanya. Apa kita mau habisin sekalian atau kita tutup aja nih, Mas Iswan? Tanggung Pak, habisin Pak. Mas Iswan udah jam 10 soalnya. Di sini sudah jam 10 dan saya masih di kantor. Pada kalong Pak, pada kalong, tenang aja Pak kalong. Oke, mungkin kita berapa nih? Mas, aku tanya Mas Iswan dulu dah pokoknya. Kalau Mas Iswannya oke, kita lanjut. Oke, mungkin ini aja teman-teman bisa kalau misalnya ini silahkan jawab, nanti saya buatkan videonya. Nanti videonya saya buatkan video untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kemudian nanti saya kasih ke Mas Juanda biar nanti Mas Juanda yang sharing ke teman-teman semua. Gitu. Boleh. Seperti itu, Jadi nanti teman-teman boleh chat aja ya, boleh chat. Nanti dari chatnya ini aku kumpulin dan aku WA ke Mas Iswan. Nanti dapat jawabannya, terus nanti kita masukkan ke YouTube kita juga, seperti itu. Yes. Ya. Oke. Pak, jadi harga 1 juta itu belum sama buku ya? Cuman aplikasinya aja? Iya, 1 juta loh, diskon 60%. 1 juta. Oh, jadi 300-an jadi 400-an kalau nggak salah. Oh, 400 belum sama buku ya? Belum. Iya, belum. Emang buku berapaan ya, Pak? Bukunya 297. Oh, 297. Oke, siap. Free ongkir. Aku boleh nanya terakhir, Mas Juanda. Oke. Itu nomor yang kan aplikasinya desktopnya bisa untuk beberapa nomor, betul ya? Tadi kalau saya nggak salah ya. Jadi beberapa nomor bisa didaftarkan. Nah, kalau salah satu nomornya itu adalah nomor API, bisa nggak, Mas? Jadi tapi nanti kehitung sebagai harga broadcast-nya API atau enggak nih ya kalau kayak gitu ya? Pada prinsipnya kan kalau misalnya nomor API kita nggak bisa scan, Pak. Kan nomor API dari official itu kan dia kedaftar di business manajernya Facebook. Kita nggak ada aplikasinya buat scan gitu. Dan toh kalau misalnya bisa di-scan itu nggak bisa di-scan ke WhatsApp web biasa. Jadi emang nggak bisa dipakai nggak bisa dipakai. Kayak Pak Ivan tadi udah pakai layanan API, nomornya udah nggak bisa dimasukin ke dalam aplikasi ini, begitu ya, Mas? Iya, gitu. Jadi meskipun itu juga Pak Irfan nanti toh kalau misalnya dia mau daftarkan di WhatsApp bisnis gratisan itu di reject, nggak bisa gitu. Kalau sudah terdaftar ke WhatsApp bisnis official. Oke. Gitu. Oke. Kalau gitu pertanyaan saya close dulu ya. Mungkin saya minta waktu mungkin 5 menit lagi untuk menjelaskan tentang iCommunity dan ada pengumuman nih buat teman-teman sekalian. Nah, buat yang udah pengen order langsung aja ya, klik linknya yang ada di kolom chat. Ada diskonnya, jangan lupa masukin kode kupon iCommunity untuk mendapatkan diskon 60%. Sampai dengan besok sore lah ya, seperti itu. Setelah besok sore, nggak ada lagi tuh diskon 60%. Diskon standar masyarakat umum, gitu ya. Harga normal. Harga normal, ya. Kalau ada pun diskon umum, bukan diskon khusus iCommunity, seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi tentang pengumuman-pengumuman yang ada di iCommunity. Oke, teman-teman, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Ya, nah, pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut? Ya, pertama, misalnya tidak memiliki modal besar untuk mengembangkan bisnis, tidak memiliki produk unggulan untuk dijual, tidak memiliki pengalaman untuk berbisnis, ya, tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, ataupun tidak memiliki skill untuk mengembangkan bisnis. Nah, jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, atau berbagai macam event, ya,
atau bazar gitu, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu kolaborasi, ya, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri ataupun bisnis Anda. Tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Nah, memperkenalkan iCommunity, ya, ini adalah platform komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Ya, pertama ini adalah valuable community, yang kedua adalah quality leads, dan yang ketiga adalah low cost. Nah, valuable community, teman-teman di sini akan mendapatkan akses networking, akses learning seperti hari ini, gitu ya, dan juga akses untuk berkontribusi. Sedangkan quality leads, di sini teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Nah, sedangkan low cost, teman-teman nggak perlu biaya iklan, ya, karena di dalam sebuah komunitas ini bekerja dari word of mouth, dari mulut ke mulut, ya, dan teman-teman juga akan mendapatkan konten-konten freemium untuk upgrade skill. Nah, bagaimana iCommunity bisa membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional di seluruh Indonesia? Ya, pertama kita punya iCommunity Level Up Club, ya. Ini adalah event mingguan seperti hari ini, teman-teman, ya. Dan ini free, ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti, boleh mulai sekarang di book kalendernya, ya. Setiap hari Kamis 19.30, ya, WIB itu adalah iCommunity Level Up Club. Teman-teman bisa ikut lagi dan ikut lagi dengan menggunakan link yang sama, ya. Ini linknya selalu sama, teman-teman, ya. Dan it's free. Oke. Yang kedua adalah iCommunity Business Matching. Ini adalah event rutin juga, ya. Sekarang kita sudah ada setiap hari ini. Nah, iCommunity Business Matching ini hanya boleh diikuti maksimal 10-15 peserta saja. Karena kita ingin business matching ini berjalan dengan efisien dan produktif seperti itu, ya. Dan kemudian kita juga punya yang namanya iCommunity one-on-one meeting, di mana kita juga melakukan one-on-one untuk penjajakan kolaborasi. Dan yang keempat, kemudian kita ada iCommunity Refer a Business, di mana sesama anggota saling mereferensikan bisnis anggota lainnya ke jaringan masing-masing sebagai bentuk kolaborasi bersama. Ya, kayak hari ini saya berkolaborasi dari iCommunity, berkolaborasi dengan Klik Digital gitu ya, saling mereferensikan bisnisnya. Kemudian adalah iCommunity Company Visit. Nah, ini adalah acara bulanan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. Dan kita akan mengadakan iCommunity Company Visit yang pertama, ini nanti sekitar di akhir Maret atau di awal April. Kita akan pergi ke salah satu startup company, ya, yang ada di Jakarta, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah iCommunity Business Summit. Ini adalah acara tahunan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. Nah, untuk minggu depan, ya, tadi di awal dibilang dampak perang Rusia-Ukraina, yes, kita akan bahas, ya, dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap bursa saham global, yang akan kita undang narasumbernya Pak Hari Swanda. Beliau adalah CEO dan founder dari Akela Trading System. Jadi bagaimana nih perang Rusia dan Ukraina terhadap bursa saham? Kita dengerin minggu depan, seperti itu, ya. Kamis 10 Maret 2022, menggunakan link yang sama. Teman-teman nggak usah daftar ulang lagi. Dan teman-teman silakan ikuti iCommunity Business Matching, ya. Teman-teman bisa hadir sebagai guest, ya. Hadir sebagai guest itu free, teman-teman, ya. Hadir sebagai guest itu free. Teman-teman bisa search meetingnya di iCommunity.id, ya. Silakan akses ke websitenya iCommunity.id, kemudian cari meeting, ya. Untuk minggu depan itu kita ada hari Senin hostnya Pak Ives, hari Selasa hostnya Bu Evelyn, saya nge-host hari Jumat dan lain-lain, seperti itu, ya. Nah, kemudian one-on-one meeting seperti ini, ya, kita juga punya one-on-one meeting. Ini saya sama Pak Hendra, sama Pak Ives, sama Bu Susanti, dan teman-teman di seluruh Indonesia gitu, ya. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari mana-mana gitu, ya. Dari Bali juga ada gitu. Oke, dan jangan lupa juga untuk selalu follow, ya, follow iCommunity Official, teman-teman, ya. Silakan follow Instagramnya. Di sana teman-teman akan mendapatkan konten-konten premium dan update kegiatan dari iCommunity, ya. Silakan di-follow Instagram iCommunity Official, dan juga subscribe, ya, subscribe channel-channel, ya, channelnya iCommunity, dan video rekaman acara hari ini akan kita upload besok,
ya di YouTube-nya iCommunity. Dan mungkin juga nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita upload juga di YouTube-nya iCommunity ya. Jadi nanti silakan diketik aja di kolom chat pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Saya akan buat listnya dan nanti saya akan kirimkan ke Mas Isvan untuk dibuatkan videonya untuk sebagai jawabannya gitu ya. Dan terakhir, thank you teman-teman. Mungkin kita akan tutup dengan foto bersama untuk sebagai kenang-kenangan. Boleh teman-teman buka kameranya, yang bisa dibuka kameranya. Kita akan foto bersama nih, ya silakan. Harap jangan chat dulu supaya kita bisa lihat. Oke. Untuk di halaman pertama ini ada 2 halaman ya, silakan dibuka kameranya. 1, 2, 3 ya. Sebentar saya coba cek dulu filmnya masih oke apa enggak. Oke. Yang kedua, halaman kedua, 1, 2, sebentar ada yang masuk. Udah selesai baru masuk. 3, oke. Oke teman-teman, thank you atas kehadirannya dan saya undang teman-teman untuk open mic ya, untuk kita sama-sama ucapkan terima kasih Mas Iswan atas ilmunya yang luar biasa. Keren banget. Thank you Mas Iswan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Juanda. Udah bayar tuh. Link absensinya apakah ada Pak? Link absensinya? Nggak ada absensi Pak ya, karena kita siap. Kita nggak pakai absensi ya. Thank you Pak Irawan. Thank you semua sudah hadir pada malam ini. Ketemu lagi minggu depan. Bye bye. Saya izin pamit. Pamit ya semua.